Bab 496, Bersaing dalam Kekayaan. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Adapun perempuan, mungkin karena berbagai kelebihan yang dilimpahkan surga kepada laki-laki, maka surga memberikan ganti rugi kepada perempuan dalam aspek lainnya. Selama wanita memperhatikan dan merawat secara normal, mereka dapat memperlambat penuaan mereka sampai batas tertentu. Sama seperti ibu Duan Lingtian, Li Rou. Meskipun dia berusia lebih dari 40 tahun, dia terlihat belum genap 30 tahun. Ini adalah keuntungan yang dimiliki wanita sejak lahir. Selama langkah kultivasi seseorang ke tahap Void Praying, meskipun tidak memungkinkan seseorang untuk menjadi muda kembali, selama seseorang menginginkannya, maka seseorang dapat menggunakan energi asal untuk mengendalikan penuaan sampai batas tertentu, bahkan untuk sejauh ketika beberapa seniman bela diri di Void Praying Stage dan di atasnya mendekati akhir hidup mereka setelah ratusan tahun, mereka masih memiliki penampilan seorang pria parubaya. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Saat ini, ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali tanpa henti melintas di benaknya. Selama seseorang memiliki kesabaran untuk secara teratur menggunakan energi asal untuk menyegarkan kulit, daging, dan darah. Kemudian semakin tinggi kultivasi, semakin baik efek perlambatan penuaan. Ketika kehidupan pertama kaisar bela diri kelahiran kembali memiliki kultivasi yang melangkah ke tahap kaisar bela diri, dia sudah berusia 120 tahun. Tetapi pada saat itu, hanya dari penampilan luarnya, dia hanya seorang pria parubaya sekitar usia 50. Melalui ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali, Duan Lingtian mengetahui penampilan kaisar bela diri kelahiran kembali ketika dia menjalani kehidupan pertamanya. Adapun kehidupan kedua kaisar bela diri kelahiran kembali, sebelum dia menjalani kelahiran kembali, dia berusia 113 tahun, dan dari penampilan luarnya, dia hanya seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun. Suasana hati Duan Lingtian melonjak. Seseorang berusia 113 tahun tampak seperti seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun. Gagasan macam apa ini? Tentu saja, Duan Lingtian juga tahu alasan bahwa kehidupan kedua kaisar bela diri kelahiran kembali mampu mempertahankan penampilan yang begitu muda. Kehidupan kedua kaisar bela diri kelahiran kembali telah melangkah ke tahap pencongkelan Void pada usia 25 tahun. Sejak saat itu, kaisar bela diri kelahiran kembali dengan sengaja menggunakan energi asal untuk memperlambat penuaannya. Setelah itu, kaisar bela diri kelahiran kembali menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh kehidupan pertamanya dan melangkah ke tahap inisiasi Void, tahap interpretasi Void, dan tahap transformasi Void dengan kecepatan ekstrim. Kemudian, mengandalkan pengalaman dari kehidupan pertamanya, kaisar bela diri kelahiran kembali bahkan telah menjadi raja bela diri pada usia 50 tahun. Pada usia 60, kaisar bela diri kelahiran kembali berhasil menjadi kaisar bela diri. Di benua awan, pencapaian seumur hidup kedua kaisar bela diri kelahiran kembali, terutama waktu yang dihabiskan untuk menjadi kaisar bela diri, dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya, dalam sejarah benua awan, kaisar bela diri muda seperti itu belum pernah muncul. Begitu seseorang menjadi raja bela diri, meskipun seseorang tidak bisa menjadi muda lagi, seseorang dapat mempertahankan kemudaannya selamanya. Jika kaisar bela diri kelahiran kembali mampu menjadi raja bela diri 10 tahun sebelumnya, mungkin dia akan mampu mempertahankan penampilan pada usia 26 atau 27 tahun. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Artis bela diri di Void Praying Stage dan di atasnya sebagian besar tidak dapat dinilai berdasarkan penampilan luar mereka atau menilai usia mereka berdasarkan penampilan luar. Bahkan jika seorang seniman bela diri Void Praying Stage tidak dengan sengaja memperlambat penuaannya, originnya yang tangguh energi akan dapat secara tidak sengaja memperlambat penuaannya, dan penuaannya akan jauh lebih lambat daripada seniman bela diri biasa. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menarik pikirannya. Selanjutnya, Duan Lingtian tidak memperhatikan tatapan terkejut dari sekitarnya dan mengambil langkah besar menuju kota kekaisaran kerajaan Hutan Azure. Kota kekaisaran dari kerajaan Hutan Azure kerajaan kekaisaran sangat luas dan memiliki keagungan yang mengesankan, dan itu seperti binatang buas besar yang tergeletak di sana. Gerbang yang terbuka lebar seperti binatang besar ini membuka mulut berdarah yang tanpa henti menelan orang-orang yang masuk ke perutnya. Di setiap sisi gerbang ada barisan penjaga berbaju besi, mereka berdiri tegak lurus dengan tatapan yang tidak mengandung perasaan apapun, mereka menatap ke depan dengan dingin dan acuh tak acuh. Duan Lingtian berjalan perlahan ke kota, dan tikus emas kecil di bahunya melihat sekeliling dengan penuh minat.
Tikus emas kecil yang lucu menarik perhatian banyak orang. Orang-orang ini kebanyakan adalah wanita dan anak-anak. Ibu, sungguh tikus emas kecil yang lucu, sebuah suara yang tidak dewasa terdengar dari dekat, dan itu adalah suara yang kekanak-kanakan dan naif. Duan Lingtian dengan ringan berbalik dan dia melihat seorang wanita biasa di dekatnya memeluk seorang anak kecil saat dia berjalan. Tuan muda, anak-anak berbicara sembarangan, saya harap Anda bisa memaafkan kami. Wanita itu buru-buru menutup mulut anak laki-laki itu, dan dia memiliki ekspresi ketakutan saat dia membungkuk dan meminta maaf kepada Duan Lingtian. Tidak ada salahnya dilakukan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia secara alami menebak mengapa wanita ini akan memiliki reaksi seperti ini. Pakaian ungu yang dia kenakan tidak terbuat dari kain biasa, melainkan terbuat dari sutra khusus yang bernilai 1000 emas. Jelas, wanita itu melihat bahwa dia tidak biasa dari pakaian di tubuhnya. Duan Lingtian malah tidak tahu bahwa itu bukan hanya karena pakaian di tubuhnya yang wanita itu anggap dia tidak biasa. Watak yang secara tidak sengaja dia ungkapkan, ditambah dengan pakaiannya memberi wanita itu perasaan seolah-olah dia adalah keberadaan yang dihormati yang tidak dapat dia sakiti. Dunia ini seperti ini, peringkatnya jelas dibedakan, sebelum orang-orang biasa ini, saya luar biasa dan superior. Tapi di depan saya, para ahli di tahap inisiasi Void dan di atasnya juga sama superiornya. Reaksi wanita itu membuat Duan Lingtian menghela nafas dengan emosi. Dia tahu bahwa selama dia berdiri di puncak tertinggi dan menjadi superior di atas segalanya, hanya dengan begitu perasaan ini akan hilang. Kalau tidak, akan selalu ada seseorang yang berdiri di posisi lebih tinggi darinya yang bisa memandang rendah dirinya. Hati Duan Lingtian yang kuat tanpa sadar menjadi lebih kuat. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil tiba-tiba berteriak, dan pada saat yang sama, transmisi suara masuk ke telinga Duan Lingtian. Kakak Lingtian, aku lapar. Aku ingin makan daging, aku ingin makan daging. Duan Lingtian menundukkan kepalanya dan memutar matanya ke arah tikus emas kecil itu. Kau benar-benar rakus, anak kecil. Meskipun dia mengatakan ini, Duan Lingtian masih menemukan restoran. Restoran itu sangat mewah dan jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan restoran kecil. Saat itu baru mendekati waktu makan siang dan pelanggan di restoran baru saja mulai meningkat. Duan Lingtian menempati 2 meja sendirian. Pelanggan, apakah Anda butuh sesuatu? Petugas restoran menyambut Duan Lingtian dan melayaninya dengan antusias. Duan Lingtian memilih tempat duduk di dekat jendela lalu menunjuk ke meja kosong di sampingnya dan berkata kepada pelayan itu, isi meja itu dengan berbagai daging panggang yang harum, adapun meja ini, berikan beberapa makanan khas restoranmu dan kendi anggur. Ya, pelanggan, petugas itu menjawab dan pergi. Dan dia memiliki senyum di wajahnya. Dia senang melayani tamu langsung seperti Duan Lingtian. Adapun Duan Lingtian menginginkan 2 meja dan hanya memesan daging panggang untuk meja lainnya, dia tidak merasa itu aneh. Dia berpikir bahwa pelanggan ini masih memiliki teman yang belum datang, dan teman pelanggan ini suka makan daging. Hanya ketika makanan tiba dan dia melihat tikus emas kecil di bahu Duan Lingtian terbang keluar untuk membersihkan semua daging panggang di meja tunggal, petugas itu menjadi benar-benar tercengang. Sebagai petugas di kota kekaisaran kerajaan hutan Azure, dia merasa telah melihat banyak aspek dunia. Tapi kemewahan memesan sepiring daging panggang untuk tikus peliharaan benar-benar sesuatu yang dia lihat untuk pertama kalinya. Dunia orang kaya benar-benar bukan sesuatu yang bisa kita pahami, bahkan jika itu adalah tuan muda dan nona muda dari klan besar kota kekaisaran, saya telah melihat banyak dari mereka, namun tidak satupun dari mereka yang begitu boros. Petugas tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dalam hatinya. Sementara itu, meja tikus emas kecil menarik perhatian seperti yang diharapkan. Luar biasa, terlalu boros. Ini adalah restoran wewangian melayang dan meja daging panggang itu setidaknya 100 perak, 100 perak hanya untuk makanan tikus peliharaan. Buang, sia-sia, aku ingin tahu dari klan mana tuan muda ini, dia sebenarnya sangat boros. Bahkan jika dia punya uang, itu tidak boleh dihabiskan seperti ini. Untuk sesaat, kerumunan pelanggan di restoran berbisik dalam diskusi. Haha, Little Gold, sepertinya mereka mengira kamu hanya seekor tikus peliharaan. Duan Lingtian tidak memperhatikan ketika dia mendengar diskusi berbisik dari orang-orang ini, dan dia tidak bisa tidak menggoda tikus emas kecil melalui transmisi suara. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil itu berteriak 2 kali dengan tidak senang,
namun dia tidak bisa diganggu untuk memperhatikan orang lain dan terus makan daging sendirian. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak diketahui apa ekspresi mereka jika orang-orang yang menghela nafas mengatakan dia boros dan boros tahu bahwa tikus emas kecil ini telah membantunya mendapatkan 100 juta emas. Hampir 1 tahun yang lalu di Kota Angin Hitam, dia justru mengandalkan kekuatan pencegah tikus emas kecil untuk memaksa klan Ma dan klan Huang untuk menyerahkan sejumlah besar uang. Uang dalam jumlah besar itu adalah total 100 juta dan beberapa ratus ribu emas. 100 perak untuk satu meja makanan. Duan Lingtian tidak keberatan. 100 perak setara dengan 2 emas. Dibandingkan dengan emas yang diperoleh tikus emas kecil untuknya, itu hanyalah setetes air di lautan yang tidak layak disebut. Seiring dengan berjalannya waktu, restoran itu ramai dikunjungi pelanggan dan tidak ada tempat duduk yang kosong. Banyak orang hanya bisa menghela nafas dan pergi karena tidak ada tempat duduk. Sebagian besar dari orang-orang yang pergi ini melirik dengan iri dan iri pada tikus emas kecil yang menempati meja sendirian, dan mereka semua merasa bahwa hidup mereka seumur hidup lebih rendah daripada tikus peliharaan. Duan Lingtian masih minum anggur dan makan ketika beberapa sosok mendekat, dan itu menyebabkan dia mengerutkan kening. Duan Lingtian dengan malas mengangkat kepalanya dan dia melihat seorang pria muda dengan pakaian bordir membawa serta 2 pria parubaya untuk berjalan. Tatapan pria muda dengan pakaian bersulam turun ke tikus emas kecil dan dia sedikit terkejut. "Nak, ini hewan peliharaanmu." Di belakang pria muda dengan pakaian bersulam, seorang pria parubaya maju selangkah lalu menatap Duan Lingtian sebelum berbicara dengan suara rendah. "Pergi temani hewan peliharaanmu, berikan meja ini pada tuan mudaku. Ini hadiahmu." Saat pria parubaya itu berbicara, dia memiliki sikap yang mengesankan, dan dia dengan santai melemparkan uang emas. Tepat pada saat ini, Duan Lingtian mengangkat tangannya untuk menerima uang emas, lalu melirik denominasi di atasnya, dan dia sedikit terkejut. Sebuah uang kertas 100 emas, benar-benar murah hati. Enyahlah karena kamu sudah menerima uangnya." Ketika dia melihat Duan Lingtian dikejutkan oleh uang kertas 100 emas, sudut pria parubaya itu meringkuk menjadi ekspresi menghina, dan dia mendengus dingin saat dia berteriak dengan suara rendah. "Tamparan!" Tatapan Duan Lingtian tiba-tiba menyipit, dan setumpuk uang emas muncul di tangannya dengan mengangkat tangannya. "Ini 10.000 emas, ambil uangnya dan enyahlah. Aku ingin kamu benar-benar keluar." Saat Duan Lingtian berbicara, dia menatap pria parubaya itu dan menyeringai. Senyumnya dipenuhi dengan kejahatan. "Ingin bersaing dalam kekayaan dengan saya? 10.000 emas. Suara Duan Lingtian tidak lembut dan menarik banyak tatapan. Dalam waktu singkat, ketika tatapan mereka menyentuh pria muda dengan pakaian bersulam, semua tatapan mereka sedikit bergetar seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menakutkan. Duan Lingtian secara alami memperhatikan tatapan ini. Bab 497, Kuda Hitam. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Jelas, latar belakang pemuda berbaju bordir ini tidak sederhana. Namun, apakah Duan Lingtian tipe orang yang akan menjatuhkan martabatnya di bawah kaki orang lain dan membiarkan orang lain menginjak-injaknya karena takut dengan latar belakang orang lain? Jawabannya adalah tidak, anak. Wajah pria parubaya itu tenggelam ketika dia melihat Duan Lingtian sangat tidak peka, lalu dia berteriak dengan suara dingin. "Apakah Anda tahu siapa tuan muda saya? Biarkan saya memberitahu Anda, tuan muda saya bukan orang biasa seperti Anda yang bisa tersinggung. Jika Anda masuk akal maka cepatlah pergi, atau mungkin sudah terlambat untuk menyesali." Terlambat untuk menyesal. Duan Lingtian menyingkirkan 10.000 emas di tangannya lalu melirik acuh tak acuh pada pria parubaya yang membengkak karena kesombongan, dan wajahnya tersenyum sejak awal. "Kalau begitu aku penasaran, bagaimana tepatnya kamu membuatku merasa sudah terlambat untuk menyesal?" Suasana hati Duan Lingtian sangat buruk karena makanannya terganggu. "Nak, kamu mencari kematian." Wajah pria parubaya itu tenggelam saat dia berteriak dengan eksplosif, lalu tubuhnya condong ke depan saat tangannya turun seperti kipas, menyelimuti Duan Lingtian saat mendekat dengan mengancam. Di atasnya, 1.500 siluet mamut kuno yang hidup memadat menjadi bentuk. Pria parubaya ini jelas seorang seniman bela diri setengah langkah void stage. Sementara itu, pelanggan di restoran yang melihat pemandangan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka menghela nafas bahwa Duan Lingtian terlalu arogan dan tidak tahu bagaimana mengulur waktu dan telah menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah.
Panggung Void setengah langkah. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi busur ketika dia melihat pria parubaya menyerangnya, dan ada sedikit rasa jijik bercampur di dalam busur. Bang! Telapak tangan pria parubaya itu turun dengan energi asal yang mengamuk di sekitarnya, dan itu membawa kekuatan untuk membelah gunung saat melintas ke arah dada Duan Lingtian, berkeinginan untuk meledakkan Duan Lingtian keluar dari restoran dengan satu tamparan. Siapa yang mencari kematian masih belum pasti. Tepat pada saat genting ini, Duan Lingtian berbicara dengan nada sedikit malas. Selanjutnya, orang-orang yang hadir menyadari keterkejutan mereka bahwa di atas pemuda berpakaian ungu yang berbicara dengan malas, 2000 mamut kuno telah muncul secara instan. Pada saat berikutnya, mereka melihat pria muda itu dengan santai mengangkat tangannya untuk mengunci tangan pria parubaya itu seperti elang yang menangkap anak ayam. Turun. Selanjutnya, Duan Lingtian mengungkapkan kultivasi yang benar-benar menghancurkan pria parubaya itu, dan setelah dia dengan mudah menempel ke tangan pria parubaya itu, dia dengan santai melemparkan pria parubaya itu keluar jendela. Setelah pria parubaya itu dibuang, energi asal di tubuhnya mengamuk, menyebabkan dia bergetar di udara, dan dia sepertinya ingin menyesuaikan cara tubuhnya jatuh. Huff! Gumpalan penghinaan muncul di sudut mulut Duan Lingtian, dan dia berturut-turut menunjukkan dengan jarinya dengan mengangkat tangannya. Desir, 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 desir. Dalam sekejap, banyak jari kuat yang terkondensasi murni dari origin energi melolong saat mereka terbang keluar dan melintas langsung ke arah pria parubaya itu. Duan Lingtian menahan serangannya. Pria parubaya itu bereaksi dan tidak berani melakukan gerakan gegabah, dan dia membiarkan tubuhnya jatuh sambil mempertahankan posisi aslinya. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa begitu dia bergerak dengan gegabah, jari-jari yang terbentuk dari origin energi yang ditembak jatuh akan menyerangnya tanpa ampun dan menembus tubuhnya. Bang! Pria parubaya yang tubuhnya kaku dan ketakutan sampai-sampai dia berkeringat dingin dengan keras jatuh ke jalan di luar restoran. Dia jatuh tertelungkup dan dalam keadaan yang sangat menyesal. Seperti yang diharapkan, adegan ini menarik perhatian orang-orang yang lewat untuk datang menyaksikan. Di dalam restoran, setelah dia memberi pelajaran pada pria parubaya itu, Duan Lingtian bahkan tidak melihat pria parubaya lainnya dan pria muda dengan pakaian bordir di wajahnya. Pada saat ini, pupil pemuda bersulam yang telah mempertahankan ketenangannya selama ini tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut, dan dia melirik Duan Lingtian dalam-dalam. Saudaraku, aku tidak pernah menyangka bahwa usiamu sangat muda, namun kamu sudah menjadi seniman bela diri Void Praying Stage, mengagumkan. Mengagumkan, Duan Lingtian mengabaikan pria muda dengan pakaian bordir. Pria muda itu sedikit malu, lalu dia memaksakan sedikit senyum di wajahnya. Aku Ji Feng dari klan Ji, aku harap kakak bisa memaafkan bawahanku karena menyinggungmu. Bisakah kamu tidak mengganggu makanku? Duan Lingtian mengangkat kepalanya dan melirik Ji Feng dengan tidak sabar. Ekspresi Ji Feng membeku, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan tidak bergejolak. Maaf, aku akan pergi sekarang, aku akan pergi sekarang. Saat dia berbicara, Ji Feng membawa pria parubaya lainnya dan meninggalkan restoran. Lelucon berakhir di sini, dan itu menyebabkan orang-orang di restoran merasa sedikit tidak puas. Kupikir Tuan Muda Feng Jiklan akan membalaskan dendam bawahannya, tapi aku tidak pernah menyangka dia malah pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Benar-benar mengecewakan. Menurut saya, Tuan Muda Feng dari klan Ji ini adalah orang yang cerdas. Kultivasi pemuda ini telah melangkah ke tahap pencongkelan Void di usia yang begitu muda. Jelas, dia adalah seorang jenius muda yang telah direkomendasikan ke Akademi Naga dan Phoenix kali ini. Aku ingin tahu kekuatan mana yang merekomendasikannya. Pemuda ini terlihat tidak lebih dari 25 tahun. Bahkan jika dia pandai menjaga penampilannya, aku khawatir dia tidak akan berusia lebih dari 30 tahun. Bakat alami seperti itu tidak kalah dengan 5 tuan muda yang hebat, namun aku sebenarnya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Kerumunan pelanggan di restoran berbisik dalam diskusi, dan mereka semua dikejutkan oleh kultivasi Duan Lingtian. Adapun Duan Lingtian, dia tidak bisa diganggu untuk memperhatikan orang-orang ini. Tidak lebih dari 30 tahun, Duan Lingtian merasa tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Di luar restoran, Ji Yu memiliki ekspresi tenang saat dia membawa dua pria parubaya dan berjalan ke kejauhan, dan seolah-olah dia sudah melemparkan insiden yang terjadi sebelumnya ke belakang kepalanya. Tuan muda, anak itu terlalu sombong. Mungkinkah kita akan membiarkannya begitu saja?
Pria parubaya yang dilempar keluar jendela oleh Duan Lingtian sebelumnya memiliki ekspresi marah saat dia berbicara sambil menggertakkan giginya. Huff. Ji Feng melirik dingin pada pria parubaya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin kembali dan memberinya pelajaran, tapi, izinkan aku memberitahumu sebelumnya. Bahkan jika kamu dibunuh olehnya, kami Ji Clan tidak akan membelamu." Pria parubaya itu langsung ketakutan ketika mendengar ini. Kepalanya terkulai, dan dia tidak berani berbicara lagi. Lain kali, jangan gunakan kekerasan untuk menyelesaikan setiap masalah, gunakan otakmu lebih sering. Ji Feng memberi pelajaran pada pria parubaya itu. Pemuda berpakaian ungu itu memiliki kultivasi di Void Praying Stage pada usia yang begitu muda. Dia pasti seorang jenius muda yang telah direkomendasikan ke Akademi Naga dan Phoenix kali ini, dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk menjadi terkemuka di Akademi Naga dan Phoenix. Bahkan jika orang seperti ini tidak bisa menjadi teman, dia sama sekali tidak boleh menjadi musuh. Lagi pula, apakah menurutmu kekuatan yang bisa menumbuhkan ahli muda seperti ini sederhana? Saat dia selesai berbicara, nada suara Ji Yu jelas mengandung ketakutan. Kata-kata Ji Feng menyebabkan kedua pria parubaya itu mengangguk berulang kali, dan mereka merasakan kekaguman yang tulus. Terutama pria parubaya yang membuat keributan tentang tidak mengundurkan diri, wajahnya memerah dan merasa bahwa dia telah hidup selama bertahun-tahun tanpa hasil, karena dia tidak dapat melihat hal-hal sejelas tuan mudanya. Namun, dia mungkin baru saja tiba di kota kekaisaran, kurasa dia akan mendaftarkan dirinya di Akademi Naga dan Phoenix nanti. Ayo makan dulu lalu mendaftar di Akademi Naga dan Phoenix. Jenius muda yang datang dari semua di sekitar kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Aku tidak sabar. Wajah Ji Feng menunjukkan senyuman saat dia bergumam. Orang lain seharusnya tidak senormal orang itu sebelumnya, kan? Setengah jam kemudian, Duan Lingtian dan tikus emas kecil berturut-turut selesai membersihkan meja mereka, lalu membayar tagihan dan pergi. Apakah kamu tahu cara pergi ke Akademi Naga dan Phoenix? Duan Lingtian memandang petugas dan bertanya. Petugas itu hormat terhadap Duan Lingtian sekarang, dan dia memberi Duan Lingtian petunjuk dengan hormat, tidak berani bersikap kasar sedikitpun. Apa lelucon? Pemuda di depannya adalah seorang ahli Void Praying Stage. Meskipun dia telah melihat banyak ahli Void Praying Stage, itu adalah pertama kalinya dia melihat seorang ahli Void Praying Stage muda. Terlebih lagi, pemuda itu baru saja melempar bawahan dari sisi tuan muda Feng Jiklan keluar jendela, dan keganasannya menimbulkan rasa hormat. Baik. Setelah Duan Lingtian menemukan lokasi Akademi Naga dan Phoenix, dia mengangguk dan melihat 100 emas di atas meja dari sebelumnya. Ambil tagihan emas ini untuk membayar tagihan dan simpan kembaliannya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku baru saja tiba di kota kekaisaran dan sudah ada seseorang yang mentraktirku makan. Duan Lingtian berdiri saat dia berbicara, dan dia meninggalkan restoran setelah tikus emas kecil itu melompat ke bahunya. 100 emas itu justru emas yang ditinggalkan oleh bawahan Tuan Muda Feng dari klan Ji itu. Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih, Tuan Muda. Wajah petugas itu memerah ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan dia sangat bersemangat. 100 emas. Itu setara dengan 10.000 perak. Itu setara dengan gajinya selama puluhan tahun. Di bawah banyak tatapan cemburu dan iri, petugas itu mengambil uang emas dan pergi untuk membayarnya. Pakar muda itu benar-benar datang untuk Akademi Naga dan Phoenix. Saya awalnya berpikir bahwa 1 tahun dari sekarang, 5 perwakilan jenius muda dari kerajaan kekaisaran Hutan Azure kami yang akan menuju ke kekaisaran Batu Hitam akan ditempati oleh 5 tuan muda yang hebat. Sekarang tampaknya kuda hitam lain telah muncul. 5 tuan muda yang hebat. Menurut saya, kuda hitam di generasi muda kerajaan Hutan Azure kami bukan hanya ahli muda dari sebelumnya. Seharusnya, Sekte Pedang Bintang 7 yang telah dimusnahkan memiliki murid yang selamat, dan dengan bakat alami orang itu, aku khawatir dia telah menembus ke tahap pencongkelan Void sekarang. Murid Sekte Pedang 7 Bintang itu tampaknya disebut Duan Lingtian, dan dia pernah berturut-turut mengalahkan Tuan Muda Pedang dan Tuan Muda Sitar. Yang terpenting, usianya jauh lebih muda daripada salah satu dari 5 Tuan Muda yang hebat. Di dalam hal bakat alami, tidak ada seorang pun dalam sejarah kerajaan-kerajaan Hutan Azure kami yang dapat melampaui dia. Petik 2. Kerumunan orang di restoran berdiskusi dengan bersemangat, dan kata-kata mereka dipenuhi dengan pujian tinggi terhadap Duan Lingtian. Namun, bahkan jika bakat alaminya luar biasa,
Bahkan jika dia telah menembus ke tahap pencongkelan Void sekarang, apakah dia berani muncul? Trisekte Azure Forest telah memeras otak mereka untuk mencoba menemukannya, karena mereka ingin menyeretnya keluar dan membunuhnya. Duan Lingtian itu masih sangat muda, tapi dia telah membuat Trisekte Azure Forest menjadi waspada. Aku bisa membayangkan jika dia bisa hidup dengan baik dan dewasa, dia pasti akan menjadi mimpi buruk dari Trisekte Azure Forest. Jika saya adalah dia, saya akan tertidur, dan sebelum saya dewasa, saya sama sekali tidak akan muncul di bawah mata Trisekte Azure Forest itu. Aku malah berharap dia bisa keluar. Di jalan menuju pemilihan kandidat kompetisi bela diri 10 dinasti, aku sangat ingin tahu sejauh mana tepatnya seorang jenius mengerikan seperti dia bisa pergi. Aku juga sangat penasaran. Duan Lingtian tentu saja tidak tahu bahwa kerumunan orang di dalam restoran yang baru saja dia tinggalkan sedang mendiskusikannya. Saat ini, dia sudah tiba di luar Akademi Naga dan Phoenix. Bab 498, Tekan Maju. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Duan Lingtian berdiri di tanah terbuka dan dia bisa melihat banyak jenius muda berjalan di sini satu demi satu dari segala arah. Kegembiraan dan kesombongan terkandung di antara alis mereka. Begitu banyak orang. Mereka semua adalah orang-orang yang telah direkomendasikan oleh berbagai kekuatan kerajaan-kerajaan hutan Azure. Duan Lingtian terkejut ketika dia melihat begitu banyak orang, namun dia mengerti dengan cepat. Beberapa hari ini adalah beberapa hari terakhir bagi para jenius muda dari berbagai kekuatan untuk mendaftar ke Akademi Naga dan Phoenix. Banyak orang seharusnya hanya datang untuk mendaftar selama beberapa hari ini. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya dan tatapannya mengarah ke depan. Ada sebuah gerbang melengkung di sana. Di sisi gerbang berdiri sebuah prasasti tinggi dan 4 kata besar terukir dalam tulisan indah di prasasti itu. Akademi Naga dan Phoenix. 4 kata ini diukir dalam sekali jalan tanpa henti, dan mereka dipenuhi dengan aura sengit yang tiada taranya. Saya kira itu diukir secara pribadi oleh seorang ahli. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Saat ini, ada 3 lelaki tua yang duduk di belakang meja batu yang terletak di depan gerbang lengkung, dan kuas serta tinta diletakkan dengan rapi di atas meja batu. Para jenius muda yang menyembur dari segala arah tiba satu demi satu di depan ketiga lelaki tua itu, lalu mereka menarik bukti mereka dan menyerahkannya kepada ketiga lelaki tua itu untuk diperiksa. Setelah mereka memeriksa bahwa tidak ada yang salah, ketiga lelaki tua itu akan menyelesaikan pendaftaran untuk mereka dan memberi mereka token perintah. Orang-orang yang memperoleh token perintah akan dengan gembira melewati gerbang lengkung dan berjalan ke Akademi Naga dan Phoenix. Ada banyak orang, Duan Lingtian melihat 3 garis yang sangat panjang di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, lalu tubuhnya sedikit condong ke depan saat dia bermaksud untuk berbaris. Tepat pada saat ini, mengaum, raungan keras terdengar di telinga Duan Lingtian, dan itu seperti petir. Tidak hanya itu membuat Duan Lingtian khawatir, bahkan para jenius muda yang berbaris tidak bisa tidak berbalik dan melihat. Duan Lingtian berbalik. Sekilas, dia melihat macan tutul besar berjalan di sini, dan kemanapun dia lewat, semua orang akan menjauh. Seluruh tubuh macan tutul ini ditutupi bulu putih salju, seperti nyala api putih yang menyala, dan setiap kali membuka mulut darahnya untuk mengeluarkan raungan rendah, itu akan membuat orang lain merasakan dingin yang datang dari lubuk hati mereka. Macan tutul salju. Duan Lingtian sedikit terkejut karena dia tidak pernah menyangka ada orang yang menggunakan binatang buas untuk bergerak di kota kekaisaran. Macan tutul salju adalah binatang buas tahap jiwa baru lahir tingkat ke-7. Di hati Duan Lingtian, 2 kata muncul pada saat pertama yang memungkinkan. Bertingkah keren. Ini adalah Yin Ze dari klan Yin. Yin Ze, tuan muda kedua dari klan Yin. Dalam hal bakat alami, dia hanya kalah dengan 5 tuan muda hebat dari kerajaan-kerajaan hutan Azure kita. Aku sudah mendengar tentang dia sejak lama. Karena dia mampu menjinakkan macan tutul salju, kekuatan tuan muda kedua klan Yin ini pasti berada di tingkat ke-7 dari tahap jiwa baru lahir atau lebih tinggi. Tuan muda kedua klan Yin ini, Yin Ze, berusia 29 tahun ini. Seharusnya, kultivasinya telah melangkah ke tingkat ke-9 dari tahap jiwa baru lahir. Banyak orang berbisik dalam diskusi, dan itu juga memungkinkan Duan Lingtian mengetahui identitas orang yang datang. Klan Yin. Alis Duan Lingtian terangkat, karena dia belum pernah mendengar tentang klan ini. Namun, dapat diasumsikan bahwa itu mungkin sebuah klan di kota kekaisaran kerajaan hutan Azure, dan itu bukan klan biasa.
Duan Lingtian mampu membedakan ini dari tatapan ketakutan banyak jenius muda. Haha, Yinze, kamu datang sangat awal. Tepat pada saat ini, tawa hangat terdengar. Ditemani oleh tawa hangat ini adalah raungan binatang yang mengejutkan. Serigala besar dengan bulu bergaris hitam muncul, dan sepasang mata merah darahnya menatap tajam ke macan tutul salju seolah-olah akan menerkam dan melawan macan tutul salju setiap saat. Serigala bergaris hitam. Banyak orang mengeluarkan seruan terkejut. Serigala bergaris hitam, binatang buas tahap jiwa baru lahir tingkat ke-7 yang bahkan lebih ganas daripada macan tutul salju. Binatang buas tangguh lainnya, banyak jenius muda memandang orang di belakang serigala bergaris hitam dengan iri. Duan Lingtian melihat ke atas juga. Ini adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian hitam dan berusia sekitar 30 tahun. Penampilannya biasa saja, namun arogansi sombong terpancar dari antara alisnya. Panggung void setengah langkah. Kekuatan spiritual Duan Lingtian mengulurkan dan mendeteksi kultivasi orang ini pada saat pertama yang memungkinkan. Ini adalah Sima yang dari klan Sima. Sima yang adalah seniman bela diri jenius dari kerajaan hutan Azure kami juga. Dalam hal bakat alami, dia mirip dengan Yinze dan hanya kalah dengan 5 tuan muda yang hebat. Seseorang mengenali pemuda berpakaian hitam itu dan berseru dengan suara rendah. Huff, Sima Yang, ini benar-benar kebetulan, aku bahkan bisa bertemu denganmu ketika aku baru saja akan mendaftar. Yinze mendengus dingin, dan dia jelas tidak berhubungan baik dengan Sima Yang. Begitu dia selesai berbicara, Yinze mengabaikan Sima Yang dan mengarahkan macan tutul salju untuk melanjutkan menuju gerbang Akademi Naga dan Phoenix. Kemanapun dia lewat, semua jenius muda minggir. Dalam waktu singkat, macan tutul salju di bawah Yinze telah tiba di depan Duan Lingtian. Duan Lingtian kebetulan berdiri di ruang kosong di depan gerbang. Pada saat ini, Yinze memiliki 2 pilihan. Yang pertama, mengitari kiri Duan Lingtian. Yang kedua, berputar ke kanan Duan Lingtian. Bagaimanapun, ruang kosong ini sangat luas. Tapi Yinze tidak memilih dan malah melirik Duan Lingtian dengan dingin sebelum berteriak dengan dingin. Dari mana asal anak kecil yang masih muda ini? Sialan, Duan Lingtian melirik Yinze dengan acuh tak acuh lalu tidak memperhatikannya, dan seolah-olah Duan Lingtian sama sekali tidak mendengar kata-kata Yinze. Wajah Yinze tenggelam, mengaum. Macan tutul salju di bawah Yinze tampaknya menyadari kemarahan gurunya dan melolong pada Duan Lingtian. Duan Lingtian mengerutkan kening dan akhirnya berbicara dengan malas. Jalannya sangat lebar, apakah kamu tidak tahu bagaimana cara berkeliling? Pergi berkeliling. Saat Yinze mendengar Duan Lingtian, wajahnya yang sudah murung mau tak mau memancarkan ekspresi ejekan. Anak yang baru lahir, aku, Yinze, tidak pernah berkeliling, jika kamu masuk akal maka cepatlah pergi. Kalau tidak, aku akan membuat macan tutul saljuku langsung menekanmu. Kata-katanya dipenuhi dengan niat mengancam. Ekspresi tenang Duan Lingtian akhirnya tenggelam. Membuat macan tutul salju menekanku ke depan. Yinze ini benar-benar berpikir dialah hakim yang memutuskan hidup dan mati. Kalau begitu aku benar-benar ingin tahu bagaimana kamu akan membuat macan tutul saljumu maju ke depan di atasku. Kesuraman di wajah Duan Lingtian menghilang dalam sekejap, dan menggantikannya dengan senyum cemerlang. Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan Yinze tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sebagai tuan muda kedua dari klan Yin dan seorang seniman bela diri yang memiliki bakat alami yang luar biasa dalam dao bela diri, secara alami tidak mungkin baginya untuk menjadi idiot. Saat ini, hanya ada 2 kemungkinan mengapa pemuda berbaju ungu di hadapannya masih berani seperti ini setelah mengetahui identitasnya. Yang pertama, ini adalah orang pemarah yang sama sekali tidak tahu status apa yang dimiliki klan Yin di kota kekaisaran kerajaan hutan Azure. Yang kedua, ini adalah eksistensi dengan latar belakang yang mengejutkan dan tidak takut pada klan Yin-nya. Untuk sementara waktu, dia malah mulai ragu. Mengaum. Tepat ketika Yinze ragu-ragu, raungan binatang lain terdengar. Seorang pria muda dengan pakaian bersulam duduk di atas seekor harimau besar yang ditutupi bulu biru langit dan berjalan mendekat. Kemanapun harimau itu lewat, orang-orang di jalan akan menyingkir. Chi Feng, alis Sima yang duduk di atas serigala bergaris hitam terangkat, dan dia menyapa pemuda berbaju bordir itu. Itu dia, Duan Lingtian mengenali orang yang datang. Justru pemuda berbaju bordir itulah yang dia temui di restoran tadi. Pada saat itu,
dia melemparkan bawahan pria muda yang berpikiran sederhana keluar jendela. Duan Lingtian awalnya berpikir bahwa pemuda itu akan membela bawahannya. Namun di luar dugaan, pemuda itu justru langsung pergi. Pada saat itu, Duan Lingtian tahu bahwa orang ini adalah orang yang sangat licik, dan sebelum pemuda itu sepenuhnya memahami latar belakang Duan Lingtian, sangat tidak mungkin bagi pemuda itu untuk membuat masalah bagi Duan Lingtian. Orang semacam ini sangat menakutkan. Ini Ji Feng dari klan Ji. Dalam hal bakat alami, Ji Feng ini adalah sosok yang setara dengan Yin Ze dan Sima Yang, usianya baru 29 tahun, namun kultivasinya telah melangkah ke tingkat ke-9 dari tahap jiwa baru lahir. Banyak jenius muda yang mengenali Ji Feng. Yin Ze, kamu harus patuh berkeliling, haha. Ji Feng tanpa sadar mengangguk sambil tersenyum kepada Duan Lingtian, lalu dia melihat ke arah Yin Ze yang mengendarai macan tutul salju dan berdiri di depan Duan Lingtian, dan dia tertawa terbahak-bahak. Tidak ada kekurangan ejekan dalam tawanya. Jelas, Ji Feng tidak cocok dengan Yin Ze. Sima yang juga melihat ke arah Yin Ze, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum mengejek. Yin Ze, pergilah dengan patuh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jalan di depan gerbang Akademi Naga dan Phoenix adalah milik klan Yinmu? Huff. Yin Ze awalnya curiga dengan latar belakang dan identitas Duan Lingtian, tetapi sekarang dia diejek oleh saingan lamanya, wajahnya langsung memerah dan dia sangat marah, menyebabkan dia benar-benar kehilangan semua alasan. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, persetan. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu. Mata sedingin es Yin Ze menatap Duan Lingtian saat dia berteriak dengan keras. Pada saat ini, dia melampiaskan semua amarahnya ke Duan Lingtian. Ingin hidupku. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, ada ruang kosong yang besar di sini dan para jenius muda yang menyaksikan dapat menjadi saksi bahwa saya berdiri di sini dulu, seperti kata pepatah, pertama datang, pertama dilayani. Saya datang lebih dulu, dan kamu datang kemudian. Secara logika, seharusnya kamu yang berkeliling. Sekarang, kamu benar-benar menginginkan hidupku untuk masalah sepele ini. Saat Duan Lingtian selesai berbicara, meskipun nada suaranya masih tenang, matanya sudah berkedip dengan cahaya dingin yang menakutkan yang sulit untuk diperhatikan. Duan Lingtian sangat marah. Apakah pemuda ini sudah gila? Apakah dia tahu dengan siapa dia berbicara? Dia juga seorang jenius muda yang telah direkomendasikan ke Akademi Naga dan Phoenix. Aku ingin tahu kekuatan mana yang merekomendasikan orang ini, apakah kekuatan itu tidak dimiliki orang lain? Seorang pemuda kecil seperti ini dapat direkomendasikan ke Akademi Naga dan Phoenix sebagai dengan baik. Dia akan menderita. Tentu saja, emosi Yin Ze terkenal buruk, karena pemuda ini tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan yang telah ditunjukkan Yin Ze padanya hari ini. Dia pasti akan membuat Yin Ze benar-benar marah. Kerumunan jenius muda di sekitarnya berbisik dalam diskusi. Yin Ze, saya pikir saudara ini berbicara secara logis. Pertama datang, servis pertama harus ditekankan untuk semuanya. Tepat pada saat ini, harimau besar yang ditunggangi Ji Feng perlahan berjalan mendekat, dan ketika tiba di dekat Duan Lingtian, ia berjalan di sekelilingnya. Setelah itu, Ji Feng memandang Yin Ze, dan ejekan di wajahnya tetap sama. Huff, Ji Feng, kamu benar-benar semakin bodoh semakin lama kamu hidup. Yin Ze melirik Ji Feng dengan dingin, lalu tatapannya turun ke Duan Lingtian sebelum berkata sambil mencibir. Kamu benar-benar pergi berkeliling untuk anak kecil seperti ini. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku, Yin Ze, akan membuat orang yang bisa membuatmu pergi mengelilinginya untuk berbaring dengan patuh. Saat dia selesai berbicara, nada suara Yin Ze dipenuhi dengan kekejaman. Maju, Yin Ze berteriak dengan suara rendah dan memerintahkan macan tutul salju. Bab 499, Lumpuh. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Seiring dengan teriakan rendah Yin Ze, tatapan kerumunan jenius muda di sekitar gerbang Akademi Naga dan Phoenix yang ditembakkan ke Duan Lingtian dipenuhi dengan rasa kasihan. Mereka semua merasa bahwa Duan Lingtian akan menderita. Mengaum, macan tutul salju mengangkat kepalanya dan mengaum dengan eksplosif, dan kekuatan aumannya mengguncang langit. Tubuhnya yang besar bergerak, menyerbu ke arah Duan Lingtian saat membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit keras ke arah Duan Lingtian. Ketika macan tutul salju hendak menggigit Duan Lingtian, mencicit, bulu halus pada tikus emas kecil yang berdiri di bahu Duan Lingtian langsung berdiri,
dan dia mengeluarkan tangisan tajam yang dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Padahal tepat pada saat ini, pemandangan yang tidak dapat dipercaya muncul, dan orang-orang yang hadir semua tercengang ketika melihat pemandangan di depan mereka. Beberapa orang bahkan mengulurkan tangan mereka untuk menggosok mata mereka dengan keras seolah-olah mereka memastikan bahwa mereka tidak melihat sesuatu. Mereka melihat bahwa bersamaan dengan tangisan tajam tikus emas kecil itu, macan tutul salju yang menyerang Duan Lingtian dengan penuh amarah langsung berhenti di tempat. Pada saat berikutnya, tubuh besar macan tutul salju bergetar, dan itu benar-benar tergeletak di tanah dan menggigil. Sedangkan Yinze yang berada di belakang Snow Leopard tidak hati-hati dan terlempar dari Snow Leopard, dan dia jatuh ke lantai dalam keadaan menyesal. Mengaum gelombang, macan tutul salju tergeletak di tanah, dan kepalanya menempel erat ke tanah seolah-olah itu adalah orang biasa yang menyerahkan diri kepada kaisar. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil itu berdiri di bahu Duan Lingtian dan mengangkat tungkai depannya seperti manusia. Lalu dia dengan bangga mengangkat kepalanya seolah dia adalah seorang kaisar yang agung. Sebagai binatang iblis, dia hanya perlu mengungkapkan auranya kepada binatang buas dan itu akan cukup untuk membuat binatang buas itu tunduk ketakutan. Adegan ini menyebabkan semua orang tercengang. Seekor binatang buas yang tangguh, Snow Leopard, benar-benar bersujud di depan tikus peliharaan. Tidak bisa dipercaya, sejak kapan macan tutul salju menjadi begitu pengecut? Bukankah itu hanya tikus peliharaan yang lucu? Itu hanya mengeluarkan tangisan dan macan tutul salju seperti tikus yang melihat kucing, dan langsung sujud. Macan tutul salju ini benar-benar mempermalukan semua binatang buas yang baru lahir di tahap jiwa. Banyak jenius muda yang menonton yang menghina reaksi macan tutul salju. Hanya Jifeng dan Sima yang memiliki ekspresi serius, dan mata mereka dipenuhi ketakutan ketika mereka melihat tikus emas kecil di bahu Duan Lingtian. Mereka tahu bahwa tikus emas kecil yang berdiri di bahu pemuda itu sama sekali bukan tikus peliharaan. Apa lelucon, bisakah seekor tikus peliharaan menyebabkan binatang buas di bawah mereka menjadi gelisah? Sebelumnya, ketika tikus emas kecil mengeluarkan teriakan yang diarahkan pada macan tutul salju, mereka merasakan binatang buas di bawah mereka menjadi gelisah dan gelisah. Jika bukan karena mereka menenangkan binatang buas di bawah mereka pasti sudah gila dan melarikan diri. Jifeng, kamu kenal dia? Sima yang memandang Jifeng dan bertanya melalui transmisi suara. Jelas, dia melihat bahwa tindakan Jifeng sebelumnya benar-benar memimpin Yinze langkah demi langkah, menyebabkan Yinze kehilangan semua alasan dan bergerak melawan pemuda misterius berpakaian ungu itu. Tidak juga, aku bertemu dengannya di restoran 1 jam yang lalu. Jifeng menggelengkan kepalanya dan menjawab melalui transmisi suara. Pada saat yang sama, Jifeng menatap Yinze yang menatap kosong dengan ekspresi kaget, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum mengejek saat dia menambahkan bahan bakar ke api. Seperti yang diharapkan, budak itu sama seperti tuannya. Yinze, kamu harus meminta maaf kepada adik kecil ini. Dengan cara ini, mungkin dia akan murah hati dan memaafkan tindakanmu. Budak binatang adalah nama orang-orang di benua awan yang ditujukan kepada binatang iblis dan binatang buas yang diperbudak. Tentu saja, binatang iblis yang tidak diperbudak seperti tikus emas kecil yang dijadikan teman oleh Duan Lingtian tidak dianggap sebagai binatang budak. Jifeng ini, Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia dapat melihat bahwa Jifeng ini ingin melihat dunia terbakar. Seperti yang diharapkan, dia orang yang licik. Terlebih lagi, Duan Lingtian memperhatikan bahwa setelah Yinze mendengar kata-kata Jifeng, dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Ketika dia melihat Duan Lingtian, matanya dipenuhi dengan kekejaman dan rasa malu. Kamu tidak bisa menyinggung beberapa orang. Duan Lingtian berbicara dengan acuh tak acuh ketika dia melihat Yinze akan menyala. Nak, kamu mencari kematian. Yinze berteriak dengan eksplosif, dan suaranya dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Astaga! Pada saat yang sama, tubuh Yinze bergetar dan sepertinya berubah menjadi bola meriam yang langsung menuju Duan Lingtian. Tidak hanya itu, saat sosok Yinze muncul, tangan kanannya mengepal, lalu origin energi meroket di atasnya sebelum melesat langsung menuju dada Duan Lingtian. Suara mendesing. Di langit, 1200 siluet mamut kuno memadat menjadi bentuk dan melesat mengikutinya. Jelas, Yinze menyerang dengan sangat marah dan meledak dengan kekuatan penuhnya. Bodoh,
Duan Lingtian tidak pernah menyangka bahwa setelah macan tutul salju diteror oleh tikus emas kecil untuk berbaring, Yin Ze masih berani menyerangnya, dan wajahnya langsung tenggelam saat cahaya dingin keluar dari matanya. Pada saat yang sama dia berteriak dengan dingin, Duan Lingtian bergerak. Titik badai. Dengan mengangkat tangannya, Duan Lingtian menunjukkan dengan jarinya, dan dia bahkan tidak menggunakan kekuatan angin atau kekuatan petir, menggunakan kekuatan titik yang murni diringkas dari origin energi untuk bersiul dan mencegat tinju Yin Ze yang mendekat dalam kemarahan penuh. Desir, raungan menusuk yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Kekuatan titik yang diringkas dari kekuatan 2000 mamut kuno menerobos energi asal di tinju Yin Ze seperti menyapu daun kering, dan dengan mudah menyentuh tinjunya. Mendesis. Kekuatan titik Duan Lingtian yang diringkas dari origin energi menembus tinju Yin Ze seolah-olah menembus tahu. Ah! Seketika sebuah lubang kecil tertusuk di tinju Yin Ze dan darah segar berceceran, tangisan nyaring Yin Ze terdengar di sampingnya, dan itu sangat menyedihkan. Selanjutnya, Yin Ze mengulurkan tangannya yang lain untuk memegang erat tangan kanannya yang berdarah. Pada saat ini, tubuh Yin Ze menggigil saat keringat dingin keluar darinya. Tidak mustahil, saat dia melihat langit di atas Duan Lingtian, pada 2000 siluet mamut kuno yang secara bertahap menyebar, Yin Ze menggelengkan kepalanya tanpa henti dan tidak mau percaya bahwa semua ini nyata. Pemuda yang terlihat tidak lebih dari 25 tahun ini sebenarnya adalah ahli Void Praying Stage tingkat pertama. Yin Ze yang telah menghentikan pendarahannya menggunakan origin energi dengan susah payah, memiliki ekspresi yang sangat pucat hingga ekstrim. Setelah dia dengan jelas merasakan lukanya sendiri, wajahnya berubah lagi, menjadi sangat buas. Kamu melumpuhkan tanganku. Kamu melumpuhkan tanganku. Klan Yin tidak akan melepaskanmu. Klan Yin tidak akan melepaskanmu. Suara Yin Ze mengandung jejak gemetar bercampur di dalam karena dia menyadari bahwa tangan kanannya benar-benar lumpuh. Kekuatan titik origin energi dari pemuda itu dengan mudah melumpuhkan dua tulang jarinya kemudian masuk ke tulang lengannya tanpa melambat sedikit pun, dan itu benar-benar memotong sumsumnya dan semua yang ada di dalam tulang. Saat ini, bahkan jika dia memiliki pil pemulihan hebat kelas 4, tangannya tidak mungkin disembuhkan. Duan Lingtian memiliki tatapan tenang ketika berhadapan dengan Yin Ze yang memiliki ekspresi bengkok dan buas, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah memberitahumu sebelum kamu menyerang, kamu tidak mampu menyinggung beberapa orang. Setelah kamu menyinggung mereka, kamu harus membayar harganya. Wajah Yin Ze memerah, dan baru sekarang dia ingat bahwa pemuda itu memang mengatakan ini. Namun, pada saat itu, dia sangat marah, jadi bagaimana mungkin dia mendengarkan apa yang dikatakan Duan Lingtian. Dia hanya berpikir bahwa Duan Lingtian sedang menipu. Kamu mati, kamu mati. Yin Ze dengan penuh kebencian melirik Duan Lingtian, lalu dia melompat ke punggung macan tutul salju yang tergeletak di tanah dan menatap macan tutul salju saat dia berteriak dengan dingin. Bangun, apa menurutmu kita belum cukup kehilangan muka? Namun, macan tutul salju sama sekali tidak memperhatikannya, ia hanya berbaring di sana dan menggigil saat menghadapi aura binatang iblis yang dikeluarkan oleh tikus emas kecil itu. Sampah tidak berguna, ketika dia melihat macan tutul salju mengabaikannya, wajah Yin Ze sangat tidak enak dilihat, dan dengan mengangkat tangan kirinya, pedang roh muncul di tangannya. Oh, pedang roh turun dan langsung menembus tengkorak macan tutul salju, membunuhnya. Mungkin, bahkan sampai mati, macan tutul salju tidak pernah membayangkan bahwa pemiliknya akan tiba-tiba membunuhnya. Aku tidak akan melepaskanmu, aku sama sekali tidak akan. Yin Ze melirik Duan Lingtian dengan kejam sekali lagi. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi ular berbisa yang menunggu kesempatan untuk menelan Duan Lingtian. Selanjutnya, sosok Yin Ze melintas untuk meninggalkan gerbang Akademi Naga dan Phoenix, dan dia menghilang di ujung jalan. Jelas, dia telah kembali ke klan Yin. Duan Lingtian tidak memperhatikan ancaman Yin Ze. Klan Yin, di masa lalu, 5 sekte besar dari kerajaan-kerajaan Hutan Azure berada di puncak, dan selain keluarga kerajaan-kerajaan Hutan Azure, tidak ada satupun kekuatan yang terbentuk dari klan yang dapat dibandingkan dengan salah satu dari mereka, 5 sekte besar saat itu. Saat ini, 2 dari 5 sekte besar telah dimusnahkan secara berturut-turut, dan 3 sekte yang tersisa telah bergabung bersama untuk membentuk kekuatan hebat yang tidak kalah dengan keluarga kekaisaran. Tri Sekte Hutan Azure,
Sedangkan Trisekte Azure Forest tidak diragukan lagi berharap tidak lebih dari membunuh penyintas Sekte Pedang Bintang 7 ini, Duan Lingtian, dan merayakannya setelah itu. Duan Lingtian berani berdiri di sini hari ini berarti dia secara mental siap menghadapi Trisekte Azure Forest. Dia bahkan tidak takut dengan Trisekte Azure Forest. Apakah dia akan takut pada klan Yin? Setelah Yin Ze pergi, Duan Lingtian kembali sadar dan berniat berbaris untuk mendaftarkan dirinya. Saat ini, para jenius muda di mana-mana yang dilewati Duan Lingtian pindah ke samping, dan pada akhirnya, mereka berpisah untuk menunjukkannya ke depan, memungkinkan dia untuk mendaftar terlebih dahulu. Dimanapun, para ahli dapat memperoleh rasa hormat dari orang lain, dan memperoleh beberapa hak istimewa. Void Praying Stage, dia sebenarnya ahli Void Praying Stage. Pada saat ini, selain Ji Feng, tatapan kerumunan jenius muda termasuk Sima yang dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan ketika mereka melihat Duan Lingtian. Seorang pria muda yang tampaknya tidak lebih dari 25 tahun memiliki kultivasi di tingkat pertama dari tahap pencongkelan Void. Prestasi seperti itu sangat mengejutkan. Ji Feng, kamu tahu sebelum ini. Sima yang menatap Ji Feng, dan ketika dia melihat Ji Feng mengangguk ringan, sudut mulutnya berkedut. Kamu benar-benar mengacaukan Yin Ze, salah satu tangan Yin Ze lumpuh dan aku khawatir dia tidak akan memiliki nasib dengan sedikit ruang untuk menuju ke Kekaisaran Batu Kegelapan. Seiring dengan Sima yang berbicara, tatapan sebagian besar jenius muda turun ke Ji Feng, dan mereka merasakan hawa dingin menjalari tulang punggung mereka. Jika dikatakan bahwa pemuda berbaju ungu yang melumpuhkan tangan Yin Ze itu adalah harimau ganas yang tangguh yang bisa memusnahkan segalanya, maka Ji Feng ini adalah ular berbisa yang membunuh orang lain tanpa jejak. Yang pertama jauh lebih menakutkan bagi mereka. Dengan beberapa kata, dia telah melumpuhkan jenius nomor 1 dari generasi muda klan Yin saat ini. Berapa banyak orang di dunia yang mampu melakukan ini? Bab 500, Aturan. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, Duan Lingtian berjalan selangkah demi selangkah untuk tiba di depan meja batu di luar gerbang Akademi Naga dan Phoenix. Senior, dalam waktu singkat, Duan Lingtian memperhatikan bahwa lelaki tua di belakang meja batu sedang menatapnya dengan ekspresi kaget, dan dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Orang tua itu pulih dari keterkejutannya dan baru sekarang dia menyadari kehilangan ketenangannya, menyebabkan dia menjadi merah karena malu. Kemudian dia mengulurkan tangannya. Anak muda, bukti rekomendasimu. Saat ini, setelah lelaki tua itu melihat kultivasi Duan Lingtian, nadanya sedikit sopan. Senior, ini adalah bukti rekomendasi saya. Duan Lingtian mengangkat tangannya dan menarik bukti dari cincin tata ruangnya, dan itu adalah bukti yang diberikan Kaisar Kerajaan Langit Merah padanya hari itu. Ketika mereka melihat lelaki tua itu menerima bukti di tangan Duan Lingtian, beberapa jenius muda di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi bergerak lebih dekat, dan tatapan mereka langsung mengarah ke bukti rekomendasi yang secara bertahap terbuka di tangan lelaki tua itu. Bahkan jika itu adalah para jenius muda di lingkaran luar, mereka semua memiliki ekspresi penasaran. Aku ingin tahu dari kekuatan apa dia. Mata Ji Feng menyipit dan dia dipenuhi rasa ingin tahu terhadap identitas Duan Lingtian di dalam hatinya. Sima yang sekarang melihat pemandangan di depannya dengan penuh minat juga. Dia juga penasaran. Kerajaan Langit Merah. Kamu anggota Kerajaan Langit Merah. Akhirnya, lelaki tua itu mengetahui latar belakang Duan Lingtian dari bukti rekomendasi yang telah dilewati Duan Lingtian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Kerajaan Langit Merah. Meskipun suara lelaki tua itu tidak keras, itu tampak sangat jelas di bawah suasana sunyi di sekitarnya. Dia dari Kerajaan Langit Merah. Aku tahu Kerajaan Langit Merah, itu adalah salah satu kerajaan di antara banyak kerajaan yang berada di bawah kerajaan-kerajaan hutan Azure kita. Aku belum pernah mendengar ada sosok luar biasa yang datang dari sana dalam beberapa tahun terakhir, namun aku tidak pernah membayangkan bahwa monster telah muncul kali ini. Kerajaan kecil mampu melahirkan seniman bela diri jenius yang menakutkan. Luar biasa. Saya pikir sebelumnya bahwa dia adalah anggota dari beberapa kekuatan tertutup di kerajaan Kekaisaran Hutan Azure kami. Pada saat yang sama ketika kerumunan jenius muda di sekitarnya menghela nafas dengan emosi setelah mengetahui tentang latar belakang Duan Lingtian, mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit kecewa. Latar belakang Duan Lingtian tidak sesuai dengan harapan mereka. Bagaimanapun, kejutan yang diberikan Duan Lingtian kepada mereka sebelumnya terlalu besar,
memiliki kultivasi yang telah melangkah ke tahap Void Praying pada usia yang begitu muda. Dalam hal bakat alami, dia bahkan tidak kalah dengan yang paling menonjol dari 5 tuan muda hebat dari generasi muda kerajaan Azure Forest Imperial mereka. Jadi dia hanya orang dari kerajaan kecil. Alis Jifeng terangkat dan dia berpikir dalam hatinya. Sepertinya aku terlalu sensitif. Tapi, meskipun dia dari kerajaan kecil, pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan kecil dengan bakat alaminya. Orang seperti itu hanya bisa menjadi teman dan bukan musuh. Seseorang dari kerajaan kecil, Sima yang sedikit terkejut. Dalam waktu singkat, orang-orang yang hadir terdiam sekali lagi. Hanya karena lelaki tua yang menerima bukti rekomendasi Duan Lingtian berbicara sekali lagi. Kamu dipanggil Duan Lingtian. Suara lelaki tua itu dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Duan Lingtian. Ketika nama ini dipanggil oleh lelaki tua itu, setelah suasana di tempat kejadian menjadi sunyi, itu seperti batu yang menyebabkan 1000 riak dan pemandangan itu benar-benar menjadi gempar. Duan Lingtian, bukankah Duan Lingtian jenius tak tertandingi dari Sekte Pedang Bintang 7? Seharusnya, ketika Sekte Pedang Bintang 7 dimusnahkan, para petinggi dari Sekte Pedang Bintang 7 mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengirim Duan Lingtian keluar, dan membawanya menjadi harapan masa depan dari Sekte Pedang Bintang 7. Petik 2. Dia tidak menginginkan Duan Lingtian yang diinginkan oleh Tri Sekte Azure Forest tidak lebih dari membunuh dan merayakannya setelah perbuatan itu selesai, kan? Itu tidak akan menjadi suatu kebetulan, bukankah dia dari kerajaan kecil? Mungkin dia seseorang dengan nama yang sama. Di bawah gelombang diskusi, tatapan para jenius muda yang hadir di tempat kejadian melesat ke Duan Lingtian, dan mereka sepertinya ingin mendapatkan konfirmasi Duan Lingtian. 3 lelaki tua yang bertanggung jawab atas pendaftaran menunjukkan tatapan mereka sebagai Duan Lingtian sekarang juga. Duan Lingtian memperhatikan pria tua di depannya menatapnya, namun ragu-ragu untuk berbicara. Duan Lingtian menebak apa yang dipikirkan lelaki tua itu dan mengangguk ringan. Benar, saya Duan Lingtian, selain menjadi anggota Kerajaan Langit Merah, saya juga murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7. Kata-kata Duan Lingtian tidak diragukan lagi mengkonfirmasi identitasnya. Ini benar-benar dia. Tidak heran bakat alaminya sangat menakutkan, jadi dia adalah Duan Lingtian. Aku sedang berpikir dari mana datangnya begitu banyak monster di kerajaan Kekaisaran Hutan Azure. Jadi ternyata dia adalah jenius tak tertandingi dari Sekte Pedang Bintang 7, keberadaan yang pernah berturut-turut mengalahkan Tuan Muda Sabar dan Tuan Muda Sitar. Seketika, tatapan para jenius muda di sekitarnya yang ditembakkan ke Duan Lingtian dipenuhi dengan kegembiraan. Dia itu Duan Lingtian. Jifeng dan Sima yang saling memandang dengan pemahaman diam-diam, dan ketika mereka saling menatap mata, mereka melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Jifeng, aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kita akan dapat melihat rumor jenius mengerikan dari Sekte Pedang Bintang 7, transmisi suara Sima yang dipenuhi dengan desahan emosional. Ya, aku benar-benar tidak pernah membayangkannya. Jifeng memiliki tatapan yang rumit. Dia terlalu gegabah, jika aku jadi dia, aku akan menyembunyikan diriku dan menunggu sampai aku memiliki kekuatan yang cukup sebelum muncul di depan mata dunia. Demi mencegah masalah di masa depan, tidak mungkin bagi para anggota Hutan Azure itu. Tri Sekte setelah dia muncul di kota Kekaisaran dengan cara yang begitu megah. Sima yang menghela nafas. Setiap orang memiliki aspirasinya sendiri. Karena dia berani datang ke sini, itu menunjukkan bahwa dia sudah siap dan tidak takut dengan Tri Sekte Azure Forest itu. Sepertinya akan ada pertunjukan untuk dilihat di masa depan. Transmisi suara Jifeng dipenuhi dengan antisipasi. Ini adalah tanda perintahmu. Orang tua itu memberikan token perintah di tangannya kepada Duan Lingtian, dan pada saat yang sama dia mengingatkan Duan Lingtian melalui transmisi suara. Duan Lingtian, aku khawatir itu tidak akan lama sebelum berita tentang penampilanmu di kota Kekaisaran akan menyebar ke Tri Sekte Azure Forest. Saya menyarankan bahwa di tahun depan, kecuali itu adalah misi yang diminta Akademi, kamu untuk menyelesaikannya, jika tidak, kamu sebaiknya tidak meninggalkan Akademi Naga dan Phoenix. Di Akademi Naga dan Phoenix, bahkan jika Tri Sekte Azure Forest lebih berani, mereka tetap tidak akan berani melakukan apapun padamu secara langsung. Nada bicara lelaki tua itu serius, dan kata-katanya dipenuhi dengan keyakinan terhadap Akademi Naga dan Phoenix.
Akademi Naga dan Phoenix adalah akademi yang secara khusus didirikan oleh keluarga Kekaisaran Kerajaan Hutan Azure untuk memilih para jenius muda untuk kompetisi bela diri 10 dinasti, dan itu dilindungi oleh keluarga Kekaisaran. Meskipun Trisekte Hutan Azure tangguh dan sangat berpengaruh, itu tidak cukup ketika berdiri di depan keluarga Kekaisaran Kerajaan Hutan Azure. Hanya karena keluarga Kekaisaran Kerajaan Hutan Azure memiliki seorang ahli di tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void atau lebih tinggi, sedangkan Trisekte Azure Forest tidak. Terima kasih atas pengingatnya, senior. Hati Duan Lingtian terasa hangat ketika dia mendengar lelaki tua itu, dan dia berjalan ke Akademi Naga dan Phoenix setelah menerima token perintah. Tidak lama setelah dia berjalan melewati gerbang melengkung dan memasuki Akademi Naga dan Phoenix, seorang pria parubaya berjalan untuk menyambutnya, dan pria parubaya itu melirik Duan Lingtian dengan acuh tak acuh. Tunggu sebentar, pria parubaya ini memiliki ekspresi kaku dan nada suaranya sangat dingin. Jelas, dia tidak tahu insiden yang terjadi di luar akademi sebelumnya, dan tidak tahu identitas Duan Lingtian. Kalau tidak, dia mungkin akan kesulitan mempertahankan ketenangannya. Duan Lingtian mengangguk dan menunggu di tempat. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian melihat dua orang berjalan bahu-membahu, dan itu adalah Ji Feng dan Sima Yang. Mereka bertiga dengan cepat berkumpul bersama. Kalian bertiga pendatang baru, ikuti aku. Pria parubaya bernama Duan Lingtian dan yang lainnya sebelum berjalan menuju bagian dalam Akademi Naga dan Phoenix. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kamu sebenarnya jenius tak tertandingi dari Sekte Pedang Bintang 7, Duan Lingtian. Duan Lingtian mengikuti di belakang pria parubaya itu ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya, dan suara itu dipenuhi dengan desahan emosional. Justru Sima yang berbicara dengan Duan Lingtian dengan senyum tipis di wajahnya. Jenius tak tertandingi, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku bisa dianggap sebagai jenius yang tiada taranya? Betapa hebatnya benua awan, apalagi, belum lagi negeri asing, bahkan jika itu di dalam dinasti Darhan, ada banyak orang yang mampu memiliki pencapaian yang melampaui saya di usia saya. Mata pria parubaya yang memimpin menunjukkan sedikit kejutan dan dia bahkan melirik Duan Lingtian dalam-dalam ketika dia mendengar Sima yang berbicara, dan ketika dia mendengar jawaban Duan Lingtian yang tidak angkuh atau rendah hati, dia hanya bisa mengangguk untuk dirinya sendiri. Tidak sombong atau angkuh, dia memang bibit yang bagus. Darhan Dinasti, ekspresi Sima yang membeku ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan dia berkata dengan senyum pahit. Aku tidak membandingkan dinasti Darhan denganmu, di kerajaan Kekaisaran Hutan Azure, bakat alamimu memang bisa dianggap jenius yang tiada taraf. Dinasti Darhan, Sima yang tahu keterbatasannya, mungkin dia memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal di kerajaan Kekaisaran Hutan Azure dan menuju ke Kekaisaran Batu Hitam untuk bersaing dengan para jenius muda dari berbagai kerajaan-kerajaan. Tapi ingin menjadi terkenal di Kekaisaran Darkstone praktis tidak mungkin. Belum lagi para jenius muda dari dinasti Darhan, bahkan jika itu adalah para jenius muda dari Kekaisaran Darkstone, dia masih tidak berani membandingkan dengan mereka. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kerajaan Kekaisaran Hutan Azure, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan tinggal di Kerajaan Hutan Azure selama hidupnya. Jadi tidak mungkin baginya untuk tidak membandingkan dirinya dengan para jenius di martial Dao dari luar kerajaan Hutan Azure. Haha, Sima Yang, pandangan Duan Lingtian berbeda dari kita. Visi kita tertuju pada kerajaan-kerajaan Hutan Azure, dan lebih suka menjadi kepala anjing daripada ekor burung Phoenix. Sedangkan Duan Lingtian memiliki alam yang mengerikan, bakat dan akan meninggalkan kerajaan-kerajaan Hutan Azure cepat atau lambat untuk mengembara di dunia yang lebih luas lagi. Ji Feng tertawa terbahak-bahak, dan kata-katanya sepertinya telah menembus pikiran Duan Lingtian. Hal ini menyebabkan Duan Lingtian tidak dapat membantu untuk terlihat sedikit lebih tinggi dari Ji Feng. Sima yang tertawa malu ketika mendengar ini. Penglihatanku yang terlalu sempit. Tepat pada saat ini, pria parubaya yang memimpin jalan berbicara perlahan. Setelah kalian semua masuk Akademi Naga dan Phoenix, kalian harus mematuhi peraturan Akademi. Di tahun berikutnya, selain bisa keluar ketika Akademi membagikan misi untuk kalian semua untuk mendapatkan pengalaman, kalian semua hanya memiliki satu kesempatan untuk pergi keluar setiap bulan, dan Anda dapat memilih waktu ini sendiri. Begitu seseorang melanggar aturan, orang itu akan dikeluarkan dari Akademi dan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi 1 tahun dari sekarang. Begitu pria parubaya itu selesai berbicara,
Jifeng dan Sima yang mengungkapkan senyum pahit, karena mereka tidak pernah menyangka akan ada aturan seperti itu. Alis Duan Lingtian terangkat, tetapi dia tetap acuh tak acuh. Sejauh yang dia ketahui, targetnya adalah kompetisi yang diadakan oleh Akademi Naga dan Phoenix 1 tahun dari sekarang. Selain itu untuk menjadi terkemuka dan memenangkan kesempatan untuk menuju ke Kekaisaran Batu Hitam untuk bersaing dengan para jenius muda dari Kekaisaran Batu Kegelapan dan berbagai kerajaan-kerajaan. Adapun jika dia bisa tinggal di Akademi Naga dan Phoenix, atau jika dia punya waktu untuk keluar, dia tidak peduli.